Apa jebakan langit yang berikutnya? Kata Rasulullah, la tudhiris sammata li akhika fayarhamuhullah fayabtaliyaka. Jangan kamu pernah merasa senang dengan musibah yang menimpa orang lain sesama muslim. Fayarhamuhullah, orang yang dapat musibah itu akan dirahmati oleh Allah. Musibahnya ditarik, diambil pelan-pelan. Ada huruf ya penandanya fi'il mudhari, berarti dirahmati secara berangsur-angsur, secara napa jenenge sedang berlangsung. Rahmat Allah itu turun. Kalau sakit berarti disembuhkan. Kalau miskin berarti sedikit demi sedikit diberikan kekayaan. Faya betaliyaka, tetapi kamu yang senang dengan musibah orang tersebut justru dipindah balaknya kepada kamu yang senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Nurul Jannah, sedaya panitia kajian pengajian rutin, serta hadirin sekalian, Bapak Ibu, Mbak-mbak dan mbah-mbah, ketinggalan enten mbah ini nggih. Yang berbahagia, dirahmati, dijaga dan semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utama kita bersyukur dapat bermuajahah di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim talabul ilmi. Mudah-mudahan perkenan Allah selalu tambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rizki, dan diberikan atas kita kehidupan yang bahagia. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Barang siapa yang berhimpun dari satu kaumku ini, wa majtama'a qaumun fi baitin, berhimpun di suatu rumah, min buyutillahi ta'ala, yaitu rumah Allah, ai bimakna masjid. Kemudian yatsluna kitaballahi, di sana ada dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, kemudian ada kajiannya. Nah, ini pun lengkap nih. Bacaan Al-Quran sudah, ngajinya sedang berlangsung. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka pasti Allah akan menurunkan kepada mereka, yaitu kaum itu, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Karena itu bahagia didapat dari ngaji. Bu, tasik melek. Bukan didapat dari tempat rekreasi. Apakah boleh rekreasi? Boleh, tapi sekedarnya saja. Kalau mengandalkan rekreasi sebagai sumber bahagia, tidak mungkin. Tidak begitu janji Allah. Apalagi saya sudah survei, kalau ada orang pulang dari tempat rekreasi, kula tanggleti, yuk rekreasi. Oleh apa? Oleh pegel. Teko Malang oleh apa? Oleh pegel. Bahagia didapat dari tempat ngaji. Ini sudah cocok. Orang yang ngaji tenang, tentram, bahagia. Saking tentremnya kadang-kadang ngantuk.
Kadang ngaji niku mboten subuh, mboten mari sarapan jam 7, jam 9, zuhur mari asar, mari maghrib, mari isya mesti ono ae wong ngantuk. Terus kula nggih tanglet ndek jerone ati ya, melekmu kapan? Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salawat salam tersampaikan atas panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Menjanjikan kepada kita Rasulullah bahwa orang yang sregep rutin hadir di masjid, baik itu salat berjamaah atau ngaji, dia mendapatkan setidaknya 3 hadiah. Innalil masajidi autada. Sesungguhnya di setiap masjid Allah selalu pilihkan, yaitu di masjid-masjid itu pasak-pasaknya, artinya pemakmur-pemakmurnya. Jadi di setiap masjid Allah niku nggih tetep enten sing manggoni. Tapi niku wong pilihan, ndak semua. Maka takmir masjid jangan pernah berharap atau jangan bawa perasaan. Lah ya wong sakmene kae iki sak kampung, sak perumahan iki awake lho jumlahe. Ngono masjid kok gak iso bek. Betul? Niku pun lumrah sebab orang yang hadir di masjid itu pilihan. Ndak semua. Gabah 1 kuintal di PP diambil 1 kuintal itu bukan pilihan, namanya kukupan. Betul? Kalau gabah 1 kuintal diambil 5 kilo, lah diayak, ditampeni, semerep tampenan sampean. Diambil yang bagus-bagus itu pilihan, hanya 5 kilo dari 1 kuintal. Karena itu panjenengan bersyukurlah menjadi hamba Allah pilihan. Sregep nang masjid, nggih jamaah, nggih melok ngaji. Padahal ngeten iki nggih mikir kok masa opo barang. Tetap sregep ngaji. Hadiahnya al malaikatu julasauhum. Malaikat akan menjadi bestinya, teman duduknya. Maka orang yang sregep ngaji, pikirannya positif, hatinya baik, penuh semangat. Hadiah berikutnya wa ingkanu mardo, kalau sampai disentuh penyakit, a'aduhum, langsung yang berdoa adalah para malaikat. Karena itu orang yang sering hadir di masjid, apakah sholat berjamaah atau ngaji, kalau mereka sakit biasanya tidak lama-lama, gue pantes-pantesan telung dino apa seminggu waras. Ada yang bertanya, Ustadz, itu ada orang sakit jamaah masjid kok lama, judulnya apa? Jantung koroner. Itu hanya judul, covernya saja, tapi penyakitnya diutuk-utuk. Apa diutuk-utuk nih? Sudah dijinakkan oleh Allah sebagaimana jinaknya apinya Nabi Ibrahim. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Memang dilempar padanya daun terbakar, ranting terbakar, dilempar padanya dahan terbakar. Tapi kalau dimasukkan ke dalamnya Nabi Ibrahim, salaman, bardan. Menurut Ibnu Katsir, seandainya tidak dilanjutkan ayat itu bardan wasalaman, Nabi Ibrahim itu beku di dalam api. Tapi karena ada salaman, maka diselamatkan Nabi Ibrahim. Para rawuh seperti itulah orang yang sregep nang masjid nek loro mboten suwe-suwe. Kalaupun judulnya kereng, koroner dan lain sebagainya, itu hanya judul. Nanti mati umur 97 tahun, penonton bakalan kecewa sebab matinya bukan karena jantung. Wonge mati kenapa? Kena diare. Jari loro jantung. Embuh wong matine diare kok. Tapi sampean mboten usah kesusu nggih. 117 mawon ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa in kanu fi hajatin. Kalau mereka disentuh satu penyakit, kalau mereka disentuh satu urusan, maksudnya repot, maksudnya enten pekoro, anuhum, malaikat
turun tangan ikut membantunya. Makanya di hadapan orang-orang yang sregep nang masjid itu masalah sungkan. Sawangane ruwet dihadapi jadi gampang. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, mudah-mudahan benar-benar wasilah kita semua hadir di masjid diberikan 3 keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini melanjutkan tema kajian buku yang saya tulis, yaitu Jebakan Langit Jilid 1. Di antara yang sudah kita sampaikan, insya Allah ada 3, enggak Pak? Yang pertama, meskipun bukan dosa, tapi bisa membuat hidup seseorang sulit, rumit, menderita kalau mereka terjerat sumpah. Nabi Ibrahim, Nabi hebat. Pada waktu beliau banyak bersedekah, umatnya bertanya, Nabi Ibrahim panjenengan wis nabi, sedekah mawon cek kathah. Nabi Ibrahim jawab, aku ojo maneh wedhus, ojo maneh unta. Munggo aku dikongkon beleh apa anak, munggo aku duwe anak kongkon beleh. Anakku lanang kongkon beleh, tak beleh. Tarik ke langit, maka falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara. Pada saat anaknya sudah umur sekitar 9 sampai 11 tahun, Nabi Ibrahim diingatkan lagi oleh Allah sumpahnya, Ibrahim sembelih anakmu. Maka Nabi Ibrahim mengalami hari yang kita kenal dengan hari sumpah internasional, namanya hari Tarwiyah. Tarwiyah itu hari susah, hari gelisah. Wong aku iki nabi kok kon beleh wong. Wong aku iki nabi kok kon beleh wong, kok sing dikon beleh anakku pisan. Bu, sik melek. Makanya jangan seneng sumpah, nggih. Yang kedua, yang termasuk jebakan langit kalau ada orang bangun kesiangan. Tidak dosa? Tidak. Jebakan langit itu bukan amalan dosa, tapi bisa membuat hidup ruwet. Apa sebab? Orang yang bangun kesiangan, di lehernya terdapat salah uqodin, 3 ikatan setan. Dan harinya menjadi hari yang susah, gelisah, menderita. Makanya ini enten tiang kok balak-balik sambat, pertanyaannya tangimu jam piro. Kedua, orang yang bangun kesiangan, dia tidak akan pernah mendapat solusi dari langit. Solusi dari langit hanya diberikan pada mereka yang bangunnya sebelum subuh, dan sebelum subuhnya dia gunakan untuk banyak beristighfar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Dia beristighfar di waktu sahur. Surat ketiga ayat 17. Hadiahnya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan berikan kepadamu rahmat yang dari langit. Kalau masalahnya dudo telung tahun kayak bojo, masalahnya kesulitan mendapatkan pekerjaan, beri pada dia lapangan pekerjaan. Kalau masalahnya sakit, Allah beri kepadanya obat. Yursil sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin, dan kepadanya akan diberikan apa itu? Tambahan harta yang banyak. Amwal itu harta. Jadi yang menjanjikan bukan saya, Allah dalam Al-Quran surat 71 ayat 10 sampai 12. Banyak istighfar di waktu sebelum subuh, tambahi duit, tambahi anak yang solih. Jadi makna anak yang solih itu yang bagi yang belum punya jodoh diberi pasangan dulu. Yang sudah diberi pasangan belum punya momongan 6 tahun diberi. Yang sudah punya anak tapi diablek, napa diablek? Mokong, beletat, napa? Betik, maka oleh Allah hatinya dibuat lembut. Dijadikanlah dia anak yang solih. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, termasuk jeratan jebakan langit, kalau ada orang menikmati pujian atau melempar masukkan pujian kepada orang yang disayangi,
tetapi dia tidak mengerti penawarnya. Kata Rasulullah, al-ainu haqqun mubtada khobar. Depannya makrifat. Makrifat niku isim yang dibaca rofa, dan makrifat itu pasti mubtada. Engko ngare pelajaran nahwu niki nggih. Pasti benar adanya ain, dan kata Rasulullah, jika ada di antara umatku ini yang mendahului jadwal kematiannya padahal belum waktunya mati, itu disebabkan karena ain. Maka itu nek panjenengan dilem wong itu jeratan langit. Panjenengan harus tahu penawarnya. Napa wingi penawarnya? Kalau dimasukkan pada kitab pujian, hendaknya panjenengan jawab Masya Allah, tabarakallah. Atau kalau panjenengan memasukkan pujian pada anak, pada cucu, pada sahabat, pada teman, panjenengan juga katakan Masya Allah, tabarakallah. Understand? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita tambah. Apa jebakan langit yang berikutnya? Kata Rasulullah, la tudhiris sammata li akhika fayarhamuhullah fayabtaliyaka. Jangan kamu pernah merasa senang dengan musibah yang menimpa orang lain sesama muslim. Fayarhamuhullah, orang yang dapat musibah itu akan dirahmati oleh Allah. Musibahnya ditarik, diambil pelan-pelan. Ada huruf ya penandanya fi'il mudhari, berarti dirahmati secara berangsur-angsur, secara napa jenenge sedang berlangsung. Di rahmat Allah itu turun. Kalau sakit berarti disembuhkan. Kalau miskin berarti sedikit demi sedikit diberikan kekayaan. Faya betaliyaka, tetapi kamu yang senang dengan musibah orang tersebut justru dipindah balaknya kepada kamu yang senang. Kok sepi? Para rawuh, kadang kita itu sesama umat Islam menjadi tidak suka atas beberapa hal. Mungkin dia muslim tapi kelakuannya napa? Jengkelno. Temriki enten bahasan jengkelno niki. Jengkelno. Omahe nduk tikungan, ngono ngopo barang-barang diombrok-ombrok, kandang PT, lemari, kaca diombrok-ombrok temriku, ya, terus nyetel tip banter-banteran, tapi dia muslim. Kita kalau berbelok di situ ribet, Pak. Mobil isok nyerempet, barang ondo-ondo telepon. Lalu kita mendengar orangnya sakit, wong di pertelone lho, loro apa? Stroke. Terus sampai di jero ati ngene. Kapok tagak. Kapan kapokmu? Itu bisa menjadi sebab dia nanti sembuh pelan-pelan, stroke-nya pindah ke kita. Atau kadang-kadang beda paham atau madhab, beda organisasi mungkin, jadi seneng gak seneng, padahal sesama muslim. Atau beda pilihan partai, padahal sesama muslim. Kapokmu kapan? Bisa itu. Bahkan atas sesuatu yang kita senang, padahal kita nggak musuhan, itu bisa loh Pak. Saya kula paringi contoh mawon, ben jontrong nggih. Dulu saya tahun 96 kerja di perusahaan. Kalau lulusan SMEA, terus kerja di perusahaan 3 tahun baru kuliah. Nah, dulu waktu kerja itu stratanya begini, tidak tahu kalau sekarang ya, di pabrik bagaimana. Dulu itu saya karyawan paling rendah, anggaplah sing nomor 1 niki, karyawan biasa. Karyawan biasa ini antara 6 sampai 10 orang, dipimpin di atasnya 1, level 2-nya itu kepala regu. Nanti 4 atau 5 kepala regu dipimpin di atasnya, level 3 tuh mandor. Kemudian mandor sekitar 2 atau 3 mandor dipimpin lagi di atasnya itu supervisor.
Lalu kemudian ada asisten direktur level 5 atau yang lagi ada setara staf-staf itu, kemudian direktur di level 6. Anggaplah yang paling tinggi direktur. Kalau sekarang saya tidak tahu. Nah, kalau keliru ya sampean bener no dewe. Misalnya ini ada asisten direktur level 5 kan. Nah, asistennya ada 3. Direkturnya kan hanya 1. Kemudian antara asisten direktur dengan direktur ini tidak ada masalah, baik-baik saja. Sering dijak rekreasi, sering dijak makan bersama, sering dapat hadiah, tidak ada masalah. Direkturnya sakit. Begitu Pak direktur sakit, mereka yang 3 ini Pak, tidak pernah ada perasaan benci, cuman mikir ngeten. Oh ya iki kesempatan nih, nek direktur sakit berarti 33% kemungkinan saya yang akan diangkat jadi direktur. Langatan sih? Halo? Nah, itu Bapak Ibu, diam-diam 3 orang ini potensi terkena masalah yang sama dengan penyakit. Kalau bentuknya penyakit ya penyakit yang sama dengan juragannya. Makanya banyak para rawuh kadang-kadang atasan dengan bawahan itu penyakitnya mirip-mirip. Tetangga dengan tetangga itu penyakitnya mirip-mirip. Itu bisa jadi terkena jebakan itu. Dosa, ya tidak dosa, tapi masuk. Atau anak muda saking ada di kampung itu, saking cantiknya seorang wanita sampai direbut 5 laki-laki. Waduh, ini apel gantian. Dari 5 itu kemudian ada yang membantu orang tuanya bangun rumah. Kebetulan ini ada apu, semerep apu. Nek teng mriki napa? Kapur gamping nih, dimasukkan di situ terus panas. Lupa ini anak terjatuh, kakinya masuk. Kaki mulai lutut sampai bawah rusak kulitnya, terus tumpuk jarinya sehingga menjadi tidak menarik. Nah, yang 4 ini kan mikir, oh sainganku berkurang siji. Itu nanti akan kena kasus yang serupa itu. La tudhiri samata li akhika fayarhamuhullah fayabataliyaka. Nanti kena kasus serupa. Maka hati-hati. Tapi bagaimanapun demikian itu tetap ada penawarnya. Nah, niki kira-kira penawarnya ngeten niki ditudunon apa mboten niki? Halo? Saya itu dah. Sakjane ngene iki gak dituduno cek tuku buku sakjane iki. Mboten kuyonan, Pak. Apa kata Rasulullah? Kalau kalian mendapati orang lain tertimpa musibah, maka berdoalah, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau panjenengan ada orang lain tertimpa musibah, apapun bentuk musibahnya, lalu panjenengan berdoa seperti itu, dan jangan sampai orang yang kita doai itu tahu, maka musibah itu tidak akan pernah menimpa kita selamanya. Makanya para rawuh, kalau panjenengan hafal doa itu, nanti semakin banyak yang panjenengan berdoa jenis musibahnya, semakin panjenengan dibuat kebal oleh Allah dari musibah yang sama. Misalnya kok enten napa nun sewu nggih ngapunten, ada orang yang terkena penyakit jarinya ini ngeten mboten saged balik, kudu ditarik ini baru balik, enten ngeten nggih. Terus sampean tahu dan sampean berdoa, jangan keras-keras, ngene banter-banter wong iro, sampean ndongani aku tak ngono. Dalam hati saja, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Maka panjenengan jari yang ini tidak akan pernah seperti itu. Tapi belum tentu yang ini, ya loh. Karena apa? Yang dilindungi oleh Allah yang ini. Ada di perjalanan,
Di perjalanan sampai melihat ada rumah terbakar. Wah, terus kelihatannya banyak orang yang ikut nyirami. Sampai lewat itu di mobil berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Maka rumah panjenengan tidak akan pernah kebakaran di titik yang sama. Kalau waktu itu yang kebakaran adalah ruang tamu, maka ruang tamu sampean selamanya tidak akan pernah kebakaran. Yang melindungi itu Allah, yang menjanjikan seperti itu bukan saya, tapi Rasulullah. Sudah saya kutip hadisnya di sini, siapa periwayatnya. Maka niku penting diapalno. Nggih, nggih? Penting diapal. Panjenengan melihat ada orang usaha, lalu usahanya ini makin lama makin surut terus tutup. Lalu panjenengan berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau panjenengan suatu saat punya usaha tidak mengalami yang serupa. Nah, ini keistimewaannya para rawuh. Jadi jebakan langit yang keempat adalah senangnya seseorang ketika melihat orang lain tertimpa musibah. Untungnya ada penawarnya, yaitu doa tersebut. Mangke lek panjenengan kersa, saya minta doa yang itu, boleh, bisa saya kirim ke panitia yang menghubungi saya, Pak Eko. Atau lek panjenengan wis ben lengkap, pesen ae buku jebakan langit itu, tak hadiah nih nang konco-koncoku ben gak kenek jebakan langit. Oh, tambah seneng kula. Ini wau iklan nih wau ya. Dipotong mboten napa-napa, rekaman dipotong. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang keempat. Yang kelima, yang menjadi jebakan langit bukan dosa, tapi membuat hidup sulit, rumit, menderita. Kalau ada orang yang menutup jalan rizkinya sendiri. Ini ada kisahnya Bapak Ibu. Seorang pria sekitar umur 60 tahun. Dia diberi oleh Allah kuda. Ini maksudnya punya kuda yang kudanya ini bisa beranak pinak. Alhasil kudanya bunting terus melahirkan. Mana napa jenenge? Napa nek kuda napa? Babaran masokan. Masuk kuda babaran. Mana nggih? Mana lahiran, terus setelah lahir dia mikirnya begini, wong aku lu wis tuwa, monggo tak gedhekno ya, gak katene aku berkuda lagi dengan anak ini. Kuda ini nanti besar mungkin saya sudah mati. Sing enak ngene iki ya digoleh ae. Disembelih, Pak. Sembelih, dagingnya gamo, belungnya gamo. Sembelih, ya dibagikah? Ya dibagi, tetangganya juga diberi. Terdengarlah waktu itu oleh Khalifah Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin yang kedua. Begitu didengar ada seseorang yang menyembelih kuda yang masih kecil, maka dikirimlah surat oleh Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah radhiyallahu an, ditulis surat yang isinya hadis Rasulullah. An aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanafusan. Kamu itu kalau diberi jalan rizki, sebaiknya kamu perbaiki. Jangan dibinasakan, jangan ditutup. Karena di setiap jalan rizki itu ada urusan dengan masa depan. Ini Bapak Ibu, peringatan bagi orang-orang mukmin muslim, nun sewu, kalau diberi jalan rizki jangan ditutup. Oleh Allah diberi pekarangan, pekarangannya luas misalnya di desa. Lalu dia tidak pernah menanami, itu sama dengan menutup jalan rizki. Padahal di tempat lain ada orang yang space rumahnya hanya 1,5 meter, itu dibuatkan rak, paling bawah diberi tomat, lebih atas lombok,
paling atas bawang supaya dia bisa panen. Tapi dia ada orang yang pekarangannya luas, tidak ditanami, nanti ditutup benar itu oleh Allah. Bisa jadi ide yang keluar adalah dijual. Maka suatu saat bisa dia kesulitan rizki. Halo? Maka panjenengan itu kalau diberi jalan rizki monggo dimanfaatkan. Ada orang umur 51 dapat warisan, warisannya bedak di pasar, setan di pasar. Suami istri sama-sama PNS. Karena dia merasa tidak butuh waktu itu, nggak butuh. Dia mobil R3, omong ambek bojone wis iki sing enak didol. Digawe tambahan, cek iso digawe tuku expander. Nggih bener, larang expander timbang R3 nih. Oh, undi, napa sing luwih larang? Pajero sing panas njopo jero niku ta. Wes digawe nganyari Pajero, oke Pajero. Dijual, Pak. Nanti akan datang masanya dia dibuat sulit rezekinya. Karena hadis itu. Makanya banyak orang itu yang sudah punya keahlian ngedol-ngedol atau menutup jalan rezeki itu benar-benar tidak bisa mikir nanti kerja opo. Tapi orang yang terbiasa membuka jalan rezeki, dia punya sumber dia PNS, dapat warisan bedak, oh gak iso nunggoi, dia panggil orang, urun sampean, nanti saya gaji sekian, bisa patungan atau dibayar berapa, patungan maksudnya bagi hasil atau dibayar, tapi ini jalan rezekinya nggak ditutup. Nah ini hati-hati nih, sing duwe karangan-karangan untuk kampung nih, kalau tinggal ini kaya duwe gogolan kabeh kaya ini. Para rawuh yang berbahagia dirahmati Allah. Ada orang dia ini sarjana, datang bersama ayahnya, ketemu kula, sanjang ngeten, Ustaz, anak saya ini lulusan teknik informatika Jakarta, tapi sampai sekarang belum bekerja. Saya yang sudah ngaji jebakan langit ya segera paham, oh berarti ini anak atau ini orang tua suka nutup jalan rezeki. Karena kalau mau membuka jalan rezeki itu wah bisa punya sumber pendapatan yang banyak. Dia lulusan S1 teknik informatika kok nggak bisa dapat kerja, padahal saya punya tetangga di desa Kembangsari Kecamatan Ngoro itu lulusan S2. SD kelas 2. SD kelas 2 itu loh, profesinya itu sampai 5. Dan semua menghasilkan uang, hanya SD kelas 2, duitnya akeh. Kenapa? Dia kalau punya profesi diutuni, diperbaiki, lalu kalau kemungkinan bisa membuka lagi lahan pekerjaan dibuka. Tetangga saya itu yang lulusan SD kelas 2, kalau niki asli Ngoro Mojokerto, menikahnya dapat Gedek. Jadi Mojokerto paling timur dapat Mojokerto paling barat. Ini yang saya ceritakan di Mojokerto Timur. Dia kalau pagi subuhan misalnya jam 4:30, setelah turun subuhan sepeda motor Supra warna hijau dikeluarkan. Terus dia punya pelanggan ngojek offline, tetangganya yang biasa diantar ke pasar, berangkat ke pasar Sedati, sambil nunggu dia balik menjemput klien yang kedua, pelanggan yang kedua, jemput sampai di sana ngambil yang ini, ngambil lagi yang ini sampai 3-4 kali. Satu orang rata-rata memberi antara 15 sampai 20 ribu. Kalau kita perkecil ya, oke lah 15 ribu. Di pagi itu jam 5, antara jam 5 sampai jam 6
kurang seperempat, dia sudah ada uang 50.000. Karena yang 60.000 kan dapatnya 10.000-nya untuk bensin. Pada motornya ngirit, Pak. Sudah 50.000. Setelah itu nyeruput kopi atau ngeteh, ganti kostum. Supra dilebokno, sepeda pancal ditokno, lepri dimut, gawe seragam. Nah niku nggih, nggawa gendera Simapur set. Berangkat, dibelokan kafe sawah itu. Di situ tembus nanti memang ada banyak pabrik. Di situ dia ngelepri, Pak. Mek nggawa kerdus. Gade raup, mungkin nek raup berkurang anu nih pendapatannya. Mergane teng bangsal niku ana bagian nyabrang ngoten niku dandanane rewajin, Pak. Celonoan, sepatuan, nggawe dasi tambah kan sing ngekeki. Ini rata-rata burak-burak titik karena sing maringi. Dia itu banyak yang memberi. Nanti kalau tunggu 5 menit oleh 2 pire kira-kira. Itu 5 menit itu bisa menyeberangkan 5-6 kali seberangan, Pak. Dan itu setidaknya kalau 1 kali seberangan atau 4.000-6.000 dia dapat. Ping 5 menit itu 4.000 ping 5 wisan. Loh, wake ngalang-alai bayarannya guru ya. Jam 8 kurang seperempat, begitu sudah mulai sepi anak sekolah, sepi orang pabrik, pulang. Wis ono duwike wisan. Pulang sarapan. Selesai sarapan, mandi di depan rumah enten dua ruangan. Sebelah kanan tambal ban. Tulisannya BAND, apa contohnya ban ya. Mboten ban. Tambal ban dibuka gredek. Sebelah kiri niku peracangan, buka gredek. Pinten profesi ini? Sudah 4 ah? 4 ya. Gojek, penyeberangan Pak Ogang ya. Tambal ban, kali toko. Di tambal ban ini dulu ada isi bensol, tapi sekarang enggak. Mungkin bensolnya wis murah nih gue kayak. Sekarang sudah enggak. Lu sudah 4. Nanti kalau sekitar setengah 12 ditutup gredek sarung disampirna budal nang musola. Begitu dia sampai musola, kadang-kadang ngantuk, tilem sampai asar. Balik asar, makan, ngelepri lagi, lepri dimut, Simapur lagi dibawa, pada pancal ditokno, ya, ngelepri lagi. Nanti pulang dekat maghrib, mungkin 5/4 sekitar niku, pulang, mandi, nang masjid, buka kalender. Kalau ada misalnya anak kemah atau orang punya gawe, apa yang dilakukan? Sepeda motor binter ditokno. Terus ada kotak yang ada rodanya. Dikei bola-bola kecil, mandi bola. Di ujung sudutnya ini ada dispenser, Milo, jahe, Marimas, cendol dukung. Profesi keberapa? Kelima. Duitnya wake, Mak. Duitnya wake. Lah iki sing sarjana kok iso kalah. Kenapa? Pasti si sarjana itu terbiasa menutup jalan rezeki. Pokoknya gak ngene enggak. Makanya sampean kandhane arek nom-nom niku. Kok iso ana wong sing sampai emoh-emoh dengan pekerjaan, terus ada orang lain yang kerja opo? Lho lah aneh sih. Makanya kula pengen meguru nang niku wae. Wis sampean rono wae dhisik, sampean delok, sampean amati wong iku kerjane ya apa. Mungko lek sampean wis mari baru nang aku meneh. Terus begitu datang, nggih pun kula tak ates acara-acara ya. Ya wis akeh acara arek enom. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Wong basis pekerjaan tuh loh banyak. Ada teman yang datang. Kula Ustaz sudah pensiun. Pensiun dari apa? Pabrik gula. Oh nggih, sampean biyen perasa kula. Seneng nyetek-nyetek ngoten. Nggih. Lah,
mungkin rezeki sampean tuh dititipkan oleh Allah begitu dekat dengan kehidupan sampean berupa hobi. Ya hobi sampean iku dadekno dalane duit. Akhirnya Pak, ndamel jualan bunga termasuk tumbuh-tumbuhan niku malah kula sanjangi. Ben profesional sampean kerjasama ambek tukang untuk memasarkan jenis-jenis bunga sing iso ditandur di omah-omah atau taman-taman. Mengko sampean omongi saya dibayar kalau sudah hidup. Wah tambah sip. Nggih Pak. Sekarang laris itu. Ada lagi yang datang, Ustaz, kula kenging PHK. Terus napa? Lah bingung Ustaz kerja napa? Omah sampean nduk ndi? Kula sing mojo anyar niku lho. Lho sampean kan sing ide perapatan. Nggih. Berarti jalan rezeki sampean niku dititipkan berdasarkan letak teritorial. Apa teritorial niku? Cek gaya men napa jenenge? Letak geografis. Ya posisinya omah sampean niku ide perapatan ya. Di situ sumber pendapatan sampean. Gak usah akeh-akeh kamar. Sampeyan ndek omah lho mbek sapa? Kamar sampean niku loro sampean jebol. Sampean kei rolling door nek duwe karene PHK-an wingi. Terus sampean tulisi ndek kono nek gak iso ngiseni sampean tulisi ae, jual segalanya, ngono lho. Nanti ada orang datang nyeles opo, sampean kon nyentelno wis. Ono wong nggawa kerupuk, Pak. Saden niku disade ta nggih. Sampeyan titipno kene. Engko ana wong dodol apa meneh liwat, sampeyan tetepno kono ku wae jenenge jual segalanya. Areng-areng lebokno kono. Ana wong panen-panen keluwe lebokno kono wis engko payu wae. Bener Pak, nggih laris ya. Kenapa selama ini tidak dilakukan? Ya karena dijauhkan dari jalan rezeki itu. Enten tiyang Trenggalek nikah dapat Jombang, kena PHK, bingung. Ya nopo Ustaz, kalau niki kebutuhan kata pekerjaan mboten enggak ada. Sampeyan biyen niku asline wong endi sih? Kula Trenggalek. Lho, saeling kula tapi nggih. Saelingku Trenggalek biyen lah akeh iwak-iwak asap ngono. Nek rekreasi lho, Pak. Pantai napa niku? Prigia niku. Ya wis iku Mas, sampean kula, sampean gorene. Sampean dol Jombang, mergo Jombang gak ono. Berarti jalan rezeki sampean niku berbasis bahan baku. Wah, akhirnya dikulak, Pak. Nggih laris. Kula sering dikirimi tapi saniki pun mboten. Mana nek ngaji teng mriku saya lihat flyer Ustaz ngaji demot napa nih? Jogoroto nggih. Mangke kula mriku Ustaz, mawas dicenteli iwak ya. Alhamdulillah seiling ngoten lho. Hadirin, jadi sumber jalan rezeki itu banyak asal kita ndak nutup. Nah ditutup nggih, gak ketemu niku dalan rezeki. Nah, niki para rawuh, mudah-mudahan kula panjenengan sedaya tidak terkena jebakan langit. Adapun apa saja bidang-bidang usaha, oh itu nanti ada temanya sendiri. Bidang usaha surga, bidang usaha yang gampang untung dan sulit rugi adalah bidang usaha yang sudah diberikan contoh oleh surga, dan itu ada kitabnya sendiri, yaitu judulnya Hadiyul Arwahi ila Biladil Afroh, yang kemudian saya Indonesiakan menjadi bidang-bidang usaha surga, tapi dereng mari ditulis. Panjenengan dongakno istiqomah ben saged banyak memberi manfaat. Makatan para rawuh, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dipilihkan takdir yang baik dan dijauhkan dari segala takdir yang buruk. Akhirnya bermohon berdoa semoga Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan hidup fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antallah alladzi samada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adhimis sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb,
berikanlah pada kami semua yang hadir di majelis ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan pendamping hidup kami, anak keturunan kami bagian dari orang-orang yang solih solihah, menjadi penerang, penentram, pembahagia dan pencahaya pandangan mata kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami ya Allah jalan yang mudah atas segala amanah persoalan yang Engkau titipkan kepada kami. Karena apabila Engkau yang memudahkan, tidaklah ada satupun yang bisa mempersulitnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabb, atas siapapun yang mengalami sakit, yang kami tahu atau yang kami tidak tahu, yang ringan hingga yang berat, yang kami telah usahakan obatnya tapi belum kami temukan kesembuhannya, maka sembuhkan ya Allah, karena apabila Engkau yang menyembuhkan, tidaklah satupun penyakit yang akan tersisa. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakoman. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, bukan agar berbangga di hadapan manusia, tetapi agar kami mampu memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berkorban, berumrah, berhaji, membantu kaum kerabat kami dan berjuang di jalan agamamu. Allahumma nakfina bihalalika an haramika wa na'unina bifadlika amman siwaka. Ya Allah ya Rabb, perlindungilah kami dari segala mara bahaya, bencana, musibah, juga dari berbagai wabah, bala, serta fitnah. Karena apabila Engkau yang melindungi, tidak ada sesuatu pun dan tidak ada seorang pun yang bisa melukai, menyakiti atau mengalahkan kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, berikanlah pada kami ingatan yang kuat dan kemampuan untuk membalas siapapun yang pernah berbuat baik dan berjasa dalam hidup kami. Sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami, utamanya atas kedua orang tua kami. Himpunkan segala kemuliaan, kemanfaatan, kebahagiaan dan kenikmatan di kehidupan kami sekarang di dunia ini dan kehidupan kami kelak di akhirat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Segala khilaf, kasar kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.